Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Yuda Prastia, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Trenggalek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, ini terima kasih untuk kesempatannya. Di kesempatan ini saya ingin melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah terkait penyelesaian tugas di demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait pengambilan keputusan ulang. Terus mohon bantuannya. Jadi untuk wawancara kali ini nantinya ada beberapa pertanyaan yang mana pertanyaan tersebut terkait pengambilan keputusan. Sebagai contoh, misalkan pada beberapa kasus yaitu untuk izin guru dan misalkan tidak masuk, banyak yang melakukan izin, mungkin ada kepentingan pribadi ataupun mungkin kepentingan yang lain Pak. Jadi mohon bantuannya. Yang pertama Pak, selama panjenengan jabat kepala sekolah, bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus terkait dengan dilema etika? Dilema etika itu antara benar lawan benar, jadi sama-sama benar, dan juga bujukan moral. Kalau bujukan moral benar lawan salah. Jadi kali ini untuk belajarnya saya terkait dilema etika antara benar lawan benar. Mungkin. Terima kasih. Jadi dalam menyelesaikan permasalahan terkait guru izin itu, karena saya di sini melaksanakan tugas dari yayasan, jadi ada beberapa yang dipertimbangkan. Jadi yang pertama, izin itu mungkin nanti dilihat izinnya itu sangat penting atau vital, atau mungkin izin hanya sekedar izin. Terus dari yang disampaikan yayasan, untuk izin itu mungkin kalau ada keluarga yang meninggal, berarti itu kan izin yang sangat berat, itu masih ditoleransi atau diizinkan. Tapi dengan catatan kalau bisa atau memberi pemberitahuan lebih dulu, sehingga nanti dari kami akan mencarikan pengganti guru untuk mengajar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jelasnya yang pasti Bapak Ibu guru dalam melaksanakan tugas itu selalu dalam pantauan. Jadi kalau mungkin dia itu terlalu sering izin, berarti itu etikanya yang kurang baik. Jadi izin itu memang pada saat yang penting. Kalau izin mungkin hanya sekedar buuh atau ngantar manten, itu ya tidak diizinkan. Jadi itu kan masih bisa menggunakan cara lain. Contohnya mungkin acaranya jam 12, mungkin hadir jam 4, itu kan masih bisa. Jadi guru kalau memang tidak punya kepentingan yang sangat pokok, itu ya tidak diizinkan itu. Terus mungkin kalau izin ada keluarga yang sakit, nah itu juga ditoleransi, dalam arti mungkin ya hanya 1 hari dalam saat dia itu mengantar ke rumah sakit. Untuk selanjutnya kan masih
bisa bergantian dengan keluarga yang lain. Jadi kalau mungkin nanti istrinya yang menemani, untuk bapaknya kan bisa melaksanakan tugas pembelajaran. Jadi kalau memang suami istri itu sama-sama punya pekerjaannya, kan masih ada saudara. Jadi nanti ada toleransi hanya pada saat dia izin itu. Tapi kalau memang kita pantau Bapak Ibu guru itu sering izin sesuai dengan kebijaksanaan yayasan, berarti guru itu harus dikeluarkan. Oke. Ya. Jadi untuk pengambilan keputusan terkait ya dilema semacam itu, jadi dilihat dahulu untuk masih ada toleransi, dilihat dahulu untuk kepentingan tersebut memang benar penting, ataupun mungkin ada sesuatu yang memang kepentingan sekolah, jadi masih diizinkan. Ya. Tapi dengan apa itu? Dengan toleransi mungkin 1 ataupun mungkin 2 hari. 2 hari ya maksimal. Ya. 5. Ya. Terus langkah prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini. Jadi selama pengambilan keputusan tersebut, apakah untuk prosedur tadi yang sudah jenengan sampaikan tadi, jadi kepala sekolah dan juga yayasan terkait dengan itu. Ya, jadi intinya itu dari yayasan. Jadi yayasan itu memberi rambu-rambu semacam itu, tapi itu pun nanti masih saya musyawarahkan dengan WK-WK, terutama ya WK kesiswaan, terus WK kurikulum, WK prasarana, nah itu nanti masih dimusyawarahkan. Tapi yayasan memberi rambu-rambu yang semacam itu, intinya. Terus dalam pengambilan keputusan terkait ya dilema etika ini menimpa Ya. Menurut Bapak ini hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan tadi? Jadi dari langkah-langkah yang sudah Panjenengan sampaikan tadi, yang lebih efektif yang mana? Yang lebih efektif ya yaitu intinya dikasih toleransi. Terus apa itu? Nanti kalau memang sudah izinnya itu mungkin 1 hari atau 2 hari ya apa itu? Ya akhirnya harus melanjutkan proses pembelajaran. Dan kenyataannya seluruh Bapak Ibu guru itu menerima dari aturan itu. Jadi sudah memahami, sehingga ya kalau memang izin ya mungkin ya cuma 1 hari atau 2 hari, untuk berikutnya nanti tetap masuk. Sebab nanti kalau terlalu lama kan merugikan siswa, dan itu pun kelihatannya sudah diterima, bukan kelihatannya, memang sudah diterima oleh Bapak Ibu guru di SMK Maria Darmasih. Mungkin juga bisa digantikan dengan tugas ataupun mungkin dengan guru yang lain. Kalau di Karya Dharma itu digantikan oleh Bapak Ibu guru yang lain. Di jam yang ditinggalkan. Jadi dari yang biasanya terlaksana, Bapak Ibu guru yang izin itu sudah memberikan pemberitahuan dulu. Jadi kalau besok pagi mungkin ada kepentingan, yaitu atau malamnya itu yang sering palingan itu kan kalau anaknya sakit itu, keluarga yang sakit itu kan memang sangat penting dan masih kita toleransi. Nah itu malamnya sudah memberitahu. Jadi kalau masuknya itu jam 3 ke rumah sakit, berarti nanti jam 6 sudah memberitahu. Sehingga dari yang disampaikan guru itu saya sampaikan ke WK kurikulum nanti koordinasi dengan Bapak Ibu guru yang akhirnya tetap ada yang menggantikan. Terus dalam pengambilan keputusan pastinya kan ada tantangannya, Ya. Menurut Bapak tantangan tersebut seperti apa? Tantangannya ya kadang-kadang masalah
korban perasaan. Jadi mungkin ada bapak ibu guru yang istilahnya kurang senang dengan bijaksanaan itu, terus apa itu ya pengennya kalau aku kan ya los seenaknya, tapi di sisi lain kita itu kan punya tanggungan siswa itu. Jadi meskipun korban perasaan, tapi ya karena saya menjalankan tugas yayasan ya tetap saya laksanakan demi anak-anak itu bisa mengikuti proses pembelajaran bisa tertib. Intinya jadi yang paling utama tantangannya ya masalah korban perasaan itu. Ya, wis kudu mentolo menjalankan. Ya, jadi harus patah. Jadi kalau misalkan sudah ditoleransi dengan ini, padahal dari sadar peraturan yang dijalankan ini. Ya ada. Ya itu dievaluasi. Jadi kalau izin itu kan bisa. Jadi kalau sakit itu nyata, mungkin kematian nyata. Terus kalau sering itu berarti itu kan pembuat-buat. Jadi ya kita menggunakan keputusan terakhir dari yayasan bahwa kalau memang dia itu terlalu sering izin, ya akhirnya dikeluarkan diganti dengan bapak ibu guru yang lain. Gimana? Terus untuk pengambilan keputusan mungkin ya terkait untuk kasus-kasus yang lain. Untuk faktor pendukung dalam pengambilan keputusan dari bapak sekolah berikutnya. Ya. Jadi keputusan yang saya laksanakan bukan keputusan pribadi. Jadi saya mengambil keputusan pertama aturan dari yayasan. Yang kedua saya melibatkan dari WK, ya dari WK kurikulum, kesehatan, prasarana. Terutama ini kan tugasnya WK dari kesiswaan. Ini kalau terkait dengan siswa mungkin siswa banyak yang tidak izin. Terus dari keputusan itu nanti kita menghadirkan bapak ibu guru untuk memusyawarahkan. Kalau mungkin terkait dengan siswa, contohnya tidak sering masuk, dan nanti ada kunjungan ke rumah dari bapak ibu guru di sini. Jadi home visit, ya. Jadi jangan sampai siswa yang tidak sering masuk itu kita vonis dikeluarkan, tidak. Jadi harus kita tetap berupaya supaya siswa itu masih tetap mengikuti proses pembelajaran. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Iya. Jadi nanti sebagai bahan belajar saya. Ya. Jadi dari semua tindakan pengambilan keputusan yang sudah Bapak laksanakan, nah itu mungkin pengalaman yang bisa jenengan bagikan kepada saya nol. Yang pertama aturan. Jadi karena ini sekolah swasta, jadi ya kita menggunakan aturan dari yayasan yang pertama. Yang kedua, jangan sampai mengambil keputusan secara pribadi. Nah, jadi keputusan itu yang terbaik ya harus dimusyawarahkan. Jadi entah nanti melibatkan BK atau bapak ibu guru, yang jelas dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah itu harus berdasarkan kesepakatan. Betul. Yang kedua, kita yang jelas korban perasaan dalam menjalankan tugas. Itu. Jadi kalau memang sudah diputuskan, ya harus dilaksanakan. Meskipun nanti kurang senang atau ya kita tetap jalankan. Mungkin itu pesan saya. Ya, terima kasih Pak. Jadi dalam sesi wawancara ini sangat menarik sekali. Dan apa yang sudah panjenengan sampaikan tadi mudah-mudahan sebagai bahan belajar saya, Pak. Ya, jadi di calon guru penggerak ini, jadi istilahnya banyak manfaat yang yang saya dapatkan dalam kegiatan ini. Jadi terima kasih banyak, sama-sama. Dan mudah-mudahan untuk kegiatan ini bermanfaat lebih untuk saya. Amin. Amin. Ya. Terima kasih. Saya mendoakan semoga sukses apa yang Mas Yuda kerjakan saat ini. Terima kasih Bapak. Oke, saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ketua, perkenalkan nama saya Yuda Prastia dari SMK Karya Termasa Trenggalek, termasuk calon guru penggerak Kabupaten Trenggalek. Jadi maksud kedatangan saya ke sini ini terkait tugas saya di modul 3.1 di demonstrasi kontekstual, yang mana calon guru penggerak ini diharapkan melakukan wawancara dengan beberapa kepala sekolah terkait pengambilan keputusan mengenai kebijakan atau nilai-nilai baik di sekolah panjenengan. Jadi nanti mohon waktunya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang nantinya dari kegiatan ini sebagai bahan belajar saya nanti untuk mengambil keputusan tersebut. Yang pertama Pak Ketua, dalam pengambilan keputusan, misalkan kasus permasalahan kedisiplinan, misalnya guru tersebut misalkan banyak izin atau tidak masuk karena mungkin izin tersebut kepentingan keluarga ataupun mungkin kepentingan sekolah atau tidak dan sebagainya. Menurut Bapak bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut? Sebelumnya mohon maaf karena di sini ada dua permasalahan yang intinya berbeda. Ini sama tapi berbeda. Yang pertama adalah meninggalkan sekolah karena kepentingan keluarga, yang kedua meninggalkan sekolah karena kepentingan. Jadi ini ada dua kepentingan yang berbeda. Yang pertama, kalau kita sudah mau tidak mau pasti diizinkan oleh sekolah yang jadi kalau kita ini saya tidak ada masalah selama itu ada surat undangan, surat tugas dari sekolah, ini sama saja dengan kerja atau masuk sekolah sama. Tapi di saat ini kepentingan keluarga, ini ada benar-benar sakit. Memang rasa sosial kita harus sebagai manusia, memang kita menerima sosial juga harus bisa mengayomi juga, tapi juga tidak menutup kemungkinan kalau itu sering terulang, otomatis kita patut istilahnya dalam tanda petik curiga. Berkepentingan pribadi kok terus padahal secara kejenuhan atau secara struktural itu terbatas, kita izin itu terbatas karena tidak ada payung hukum yang memayungi tata tertib ataupun kegiatan semua guru atau karyawan di sekolah. Ini artinya semua kegiatan, semua perizinan itu kita bisa memaklumi dengan dasar kemanusiaan. Tapi kembali lagi di saat itu sudah di luar jangkauan payung hukum atau peraturan berarti tidak dijelaskan. Jadi dalam menyikapi dilema tersebut, paling tidak tetap melihat dari segi kemanusiaan dan juga segi peraturan gitu ya. Jadi itu. Nah terus dalam pengambilan keputusan tersebut bagaimana kan antara hal tersebut pasti ya dinyatakan benar lawan benar kan gitu. Untuk pengambilan keputusan yang efektif bagaimana? Kalau yang satu, kan tadi ada dua masalah itu. Kalau yang masalah pertama jelas clear ya, karena ada surat tugasnya itu sudah sama dengan tugas bekerja. Tapi kalau yang izin keluarga ini tetap landasan atau payung hukumnya ya tetap peraturan yang berlaku. Artinya di saat dari saya yakin dari dinas di atas sekolah, di atas sekolah itu pasti sudah peraturan terkait dengan prosentase masuk ataupun izin. Di sekolah pun pasti juga ada lagi demi ketertiban yang lain. Jadi konsep pertamanya tetap kita menengok kepada peraturan yang ada. Di saat itu sudah jauh dari peraturan, maka perlu diadakannya pendekatan secara individu dengan guru tersebut. Ada masalah apa di rumah dan seterusnya. Jadi kita jangan menjadikan itu pada percakapan. Baik Bapak. Jadi dalam pengambilan keputusan
tetap harus melihat gitu. Nah terus untuk faktor-faktor pendukung dalam pengambilan keputusan, setiap pengambilan keputusan baik permasalahan tersebut ataupun ini yang lain, menurut Bapak faktor-faktor apa saja Selain keputusan, mungkin selain dari kemanusiaan ataupun mungkin dari segi peraturan tadi gitu. Mungkin ada faktor-faktor lain dalam pengambilan keputusan, contohnya mungkin dari yayasan atau kalau karena di sini sudah sekolah swasta yang di swasta pasti ada keputusan itu dari yayasan, tapi sebelumnya itu pasti tertuang di peraturan sekolah, artinya sebelumnya sudah pasti tertuang. Kalaupun nanti ada permakluman yang lain, itu sebenarnya pasti melalui keputusan atau sudah melalui percakapan dengan jadi sepenuhnya sebenarnya kalaupun memang bisa diambil kebijakan tersebut di sekolah ya diselesaikan di sekolah gitu. betul. Tapi tetap harus apa itu istilahnya mengetahui yayasan. Oke. Terus untuk penyelesaian kasus-kasus tersebut apakah ada program kerja mungkin dari sekolah terkait mungkin kedisiplinan ataupun mungkin ya permasalahan kan pasti di sekolah banyak sekali gitu. Dalam pengambilan keputusan atau penyelesaian masalah tersebut apakah ada program-program tersebut? Alhamdulillah kalau di sekolah kami itu ada istilahnya rapat bulanan ada, kemudian ngaji mingguan ada. Jadi di situ kesempatan kami semua baik itu kepala sekolah atau tenaga pendidik yang lain ataupun karyawan sekolah itu berkomunikasi dengan yayasan. Jadi disitulah kita diberi motivasi atau diberi istilahnya rambu-rambu atau catatan terkait dengan kegiatan kita dalam 1 bulan atau 2 bulan. Kita apa ya hasilnya tidak berat untuk kita atau kami itu karena semua stakeholder ada mengikuti program ini seperti yayasan. Jadi dalam kegiatan tersebut juga bisa untuk bertukar pikiran gitu. Ya, bertukar pikiran baik itu ya selintas tentang kondisi sekolah ataupun mungkin program-program yang lain, program visual. Oke. Faktor pendukung apa saja yang jenengan dapat dari misalkan setiap kebijakan atau keputusan yang jenengan ambil. Jadi siapa saja yang mendukung tentang keputusan itu atau keputusan ini mutlak dari saya atau bagaimana? Dan jelas tidak. Jadi karena kami juga sekolah swasta, yayasan, pasti ada pertimbangan dari yayasan, dan kami juga tidak bekerja sendiri, ada rekan dan sebagainya, maka ya tetap diusahakan oleh seluruh warga yang ada di sekolah ini dan yayasan. Jadi tetap dimusyawarahkan kan? Oke. Untuk pertanyaan terakhir Pak, dari setiap pengambilan keputusan itu pastinya kan ada dilema yang terjadi semacam itu. Mungkin sebagai belajar saya juga dalam pengalaman apa yang mungkin bisa jenengan bagikan kepada saya hubungannya dengan pengambilan keputusan yang baik tadi. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu tidak ada keputusan yang baik karena setiap keputusan pasti ada yang dirugikan ada yang diuntungkan. Disinilah kita harus belajar kadang-kala juga harus turun. Artinya turun itu bukan harus ikut ke bawah, artinya kita juga harus menyelami bagaimana rasanya orang yang di bawah kita atau orang-orang yang di atas kita akan bisa melihat satu permasalahan dari berbagai sudut pandang. Mungkin itu yang lebih saya sarankan. Jadi kita tidak fokus di satu masalah dari satu titik, tapi fokus satu masalah di berbagai titik. Misal kita melihat HP, kalau dari depan ya hanya kaca, tapi kalau dari belakang kita ada kamera, kalau dari samping ada tombol. Mungkin seperti itu. Jadi kita lebih banyak sudut pandang dalam menyikapi suatu masalah. Jadi setiap keputusan itu harus direfleksikan, direfleksikan, dibandingkan, terus nanti
hasilnya bagaimana, lebih ke jangka pendek atau jangka panjang, Ya, oke. betul. Oke. Oke. Terima kasih ya, Pak. Ya. Mungkin dari percakapan sekilas ini menjadi bahan belajar saya lebih baik lagi dalam mengambil keputusan tadi, dan juga memang benar setiap keputusan itu pastinya, atau kebijakan itu pastinya kadang-kadang tidak ada yang baik. Ya, dan mungkin baik di saya, tidak baik di Yang lain. Oke. Jadi mudah-mudahan ke depan untuk saya pribadi juga lebih baik lagi dalam mengambil keputusan, dan juga saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan juga nanti khususnya di sekolah saya. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.